Tiket lama 20% dijual, sekarang beredar di pasar. Tiket-tiket ini sekarang kita nggak tahu. Menurut saya tiket ini hanya 3 atau 4. Dan tiket itu sudah ada di kantong segelintir orang. Di kantong segelintir orang, tiket ini sekarang lagi diatur. Termasuk di survei bahwa yang akan menang si ini dengan si ini. Yang akan menang si ini dengan si ini. Tiket ini nanti sesuai dengan kemauan dan keinginan kaum oligark ini akan diputuskan tiket ini mau dipakai berapa. Kemungkinan dipakai 2 kalau sudah ada calon yang siap kalah. Kayak 2 pemilu terakhir itu kan ada calon siap kalahnya, maka dipilih 2. Tapi kalau nanti takut kalah mungkin sesuai dengan usulnya Pak Muhaimin dan yang lain itu mungkin cuma 1 calon katanya. Supaya tidak terjadi perpecahan. Seolah-olah itu mulia. Padahal itu adalah pembajakan yang luar biasa dari maksud konstitusi bahwa republik ini begini luas. Pemimpinnya diadu dong. Jangan ditakar-takar nanti 2 orang, terus suruh maju ke depan, dibocorkanlah itu pertanyaan kayak kelompeng capir itu di atau cerdas cermatnya anak-anak SMA itu nggak boleh saling serang dan sebagainya. Sehingga isi otaknya kita nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Gelora Talk yang diselenggarakan setiap hari Rabu oleh Partai Gelora menggelar sebuah diskusi yang cukup menarik. Ini berkaitan dengan politik Aji Mumpung tahun 2024. Ini kan sekarang ini banyak sekali para menteri-menteri yang sudah secara terbuka berkampanye menjelang Pilpres tahun 2024. Nah, dalam diskusi itu saya ingin mengajak Anda untuk menyoroti satu soal, yakni berkaitan dengan tiket Pilpres pada tahun 2024, yakni sudah banyak yang menduga bahwa dengan presidensial threshold 20% ini dipastikan nantinya yang akan muncul sebagai calon presiden itu paling banter ya 2 pasang lah. Mungkin 3 pasang tapi itu sangat berat. Dan bahkan ada isu disebut-sebut akan menjadi hanya 1 pasang saja. Nah, ini memang mengapa kemudian selama ini banyak penggiat demokrasi dan juga kami di FNN berdiri dalam standing untuk mengajukan 0%, karena jika tidak diubah ini seperti kita menjadi kucing dalam karung. Dan apalagi sekarang ini kan kita tahu Mahkamah Konstitusi selalu menolak setiap kali pengajuan gugatan terhadap presidensial threshold 20% dengan alasan legal standing. Ini saya kira alasan yang nggak masuk akal, karena kalau dalam legal standing kita sebagai rakyat pemilih ini kan punya legal standing, justru otoritas tertinggi itu adalah di rakyat, tetapi selalu pengajuan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan legal standing. Padahal kan sebenarnya kalau kita bicara legal standing itu ada hak memilih dan hak dipilih. Nah, kembali ke soal diskusi yang digelar oleh Gelora, ini kemarin menampilkan pembicara-pembicara sebagai tuan rumah tentu saja Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata, dan kemudian ada diundang aktivis Sahganda Nainggolan, juga Direktur Lembaga Survei Indobarometer M. Kodari. Karena M. Kodari ini menarik ya, kita tahu ya M. Kodari adalah pengusul agar Prabowo berpasangan dengan Jokowi untuk pada Pilpres 2024. Kemudian ada juga pengamat dari Indonesian Political Review, Dr. Ujang Komarudin. Dan ternyata kemudian juga tampil juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Saya ingin Anda mengajak Anda untuk menyimak mengapa sih Fahri kemudian menyebut sistem pemilu kita ini sudah rusak. Dia menyebut soal sistem yang kacau antara sistem presidensial dengan sistem parlementer, juga dia menyoroti soal PT 20% yang menjadi sumber persoalan di bangsa kita saat ini. Dan kegiatan ini, dialog ini dipandu oleh Ahmad Nur Hidayat, ini adalah Ketua Kebijakan Publik dari DPN Partai Gelora. Selamat mengikuti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum dan para narasumber, Mas Ganda, Pak Ujang, dan Pak Dari. Saya menikmati itu kesasarnya Pak Kodari nih di ujung itu. Memang orang kalau udah lama nggak ngaji bisa kesasar tuh Kodari. Saya kira ada beberapa yang perlu ditangkap dari makna diskusi kita ini, karena ini akan menjadi penting bagi kita untuk membaca secara jernih situasi. Dan sekali lagi kita harus jernih. Ya. Kita nggak boleh menjadi yang tersasar atau menjadi yang gamang dengan keadaan sekarang ini. Kita harus menjadi yang mata air yang bersih supaya kita bisa berkontribusi untuk menjernihkan keadaan. Jadi memang ada kegalauan sistem, dan karenanya tadi juga ajakan Saudara Maknur supaya nanti kita hadirkan Pak Kodari lagi untuk diskusi sistem ini penting juga. Karena beliau sendiri mungkin sudah terlalu banyak mengamati dan mensurvei existing sistemnya itu, tapi lupa bahwa kita sebenarnya ini mengidap banyak masalah. Ya. Dan yang paling penting kita bahas sekarang adalah kenapa kekacauan ini muncul. Ya, itu sebenarnya kalau kita mau benahi memang harus dibenahi dari ujung. Gitu. Tadi yang terakhir Saudara Kodari katakan itu posisi tawar seorang menteri yang diutus oleh partai politik. Dalam sistem presidensialisme, menteri tidak punya posisi tawar. Itu yang perlu digarisbawahi. Keliru kalau kita menganggap bahwa menteri punya posisi tawar. Menteri tidak punya posisi tawar. Menteri adalah perkakas presiden, dia adalah hak prerogatif presiden. Itu harus jelas dulu. Oh, dia dekat dengan ketua umum. Nah, ini soal lain, nanti kita bereskan soal itu. Ya. Tapi bahwa dalam presidensialisme, para menteri adalah perkakasnya presiden, hak prerogatif presiden, itulah nama sistemnya. Di seluruh dunia begitu. Kalau kita mau serius menyelenggarakan satu sistem dan pilihan sistem. Nah, sekarang ada pertanyaan bagaimana kalau menteri itu didukung oleh ketua umum dan ketua umumnya marah kalau seorang menteri dicopot oleh presidennya. Dalam sistem presidensialisme, ketua umum partai dan pejabat partai tidak punya posisi tawar terhadap presiden. Ini harus jelas juga. Sebab kalau kita nego-negokan lagi, kita nggak membersihkan keadaan, kita nggak menjernihkan keadaan. Dalam sistem presidensialisme, presiden dipilih oleh rakyat. Hanya dicalonkan oleh partai politik, tapi dia dipilih oleh rakyat. Dan karena suara rakyat itulah, dia menjadi kuat. Sebab ada juga kandidat yang dicalonkan oleh partai politik tidak dipilih rakyat dan tidak jadi apa-apa. Jadi sekali seorang presiden terpilih, maka kekuatannya adalah representasi dari kekuatan rakyat. Itulah yang menyebabkannya dia tidak boleh negosiasi dengan siapapun. Haram hukumnya dalam presidensialisme, dia bernegosiasi dengan partai politik. Ini kita mesti jernihkan, karena kalau kita pilih, ada sistem yang orang tuh bernegosiasi dengan partai politik. Namanya parlementer. Kenapa parlementer itu? Yaitu pilihan dari satu bangsa. Kita pernah memilih parlementer, tapi kita anggap tidak stabil. Dan memang parlementer itu salah satu penyakitnya adalah karena dia tidak stabil. Tapi kalau kita memilih parlementer, koalisinya di awal. Rakyat memilih anggota parlemen, lalu anggota parlemen itu berkumpul, ketua umumnya berkumpul, terciptalah koalisi. Kalau koalisi yang mengontrol mayoritas anggota parlemen itu mencapai mayoritas, makanya dia disebut dengan ruling majority. Dia yang memimpin, ketua umum paling besar dari partai politiknya, dia menjadi Perdana Menteri. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri secara otomatis karena dia mengontrol koalisi yang paling besar.
Dengan koalisi yang paling besar itulah dia menjalankan pemerintahan. Karena itu, dual system sebenarnya parlementer itu, dia juga adalah anggota parlemen, dia juga adalah anggota eksekutif. Ya, karena itulah sebenarnya ada anggota parlemen itu, terutama yang lower house itu, dia juga menjadi menteri. Karena hari-hari pengelolaan pemerintahan itu ada di tangan parlemen, yang kantornya itu bersebelahan dengan kantornya kabinet gitu. So this is the name of the system. Jadi kita mesti disiplin dulu dengan nama-nama ini. Nggak boleh dicampurkan dengan apa yang sudah rusak di Indonesia ini. Ya, kalau kita ikuti yang sudah rusak, ya kacau lah kita kan. Bang, inilah yang menyebabkan kita jadi tidak punya sikap. Kalau idealnya kan begitu, tapi kan tadi Bang Kodari sampaikan ada faktor realitas di mana partai politik pun bergabung dengan pemerintah, itu kan niatnya untuk mendapatkan jabatan menteri misalkan. Ya itu tadi, sekarang realitas ini mau diperbaiki atau tidak, ya kan? Kalau kita nggak mau memperbaiki, ya bikin rusak aja semua. Masa ada presiden mewanti-wanti menteri fokus. Lo urusan apa? Kamu pecat aja, kenapa sih? Kok susah amat gitu. Itu kalau presidensialisme. Bahkan presidensialisme ini di Indonesia lebih kuat daripada presidensialisme Amerika. Karena presiden Amerika menghadapi negara federal yang punya posisi tawar. Presidensialisme Indonesia itu menghadapi negara kesatuan. Gubernur dan wali kota itu masih dianggap perkakas dari pemerintah pusat, meskipun mereka dipilih oleh rakyat, berbeda dengan sistem federasi. Apalagi menteri-menteri. Nah, itu. Jadi ini cara berpikir dulu. Kita beresin cara berpikirnya, baru kita bisa melangkah ke tempat lain. Jadi nama dari sistemnya ini adalah presidensialisme. Hak prerogatif presiden itu harus penuh, nggak boleh dinego-nego. Kenapa kita mengatur sistem dalam presidensialisme? Kalau tadi parlementer, seorang Perdana Menteri gampang dijatuhkan, tetapi dalam presidensialisme, seorang presiden tidak bisa dijatuhkan. Dia hanya bisa dijatuhkan dengan the article of impeachment yang jumlahnya 12 itu, yang itu hanya harus melalui metode investigasi di hak angket, lalu hak menyatakan pendapat, menjadi tuntutan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, disidang di Mahkamah Konstitusi, diputuskan di Mahkamah Konstitusi, dibalikkan ke sidang istimewa MPR. Kalau MPR mengatakan dia tidak jatuh, dia tidak jatuh. Presiden dalam sistem presidensialisme tidak bisa dijatuhkan, saking kuatnya dia nggak bergantung kepada partai politik. Ini sistemnya. Otak kita kan harus ke sini dong kalau kita pinter. Jangan ikut-ikutan aja dengan apa yang ada. Karena kerusakan ini harus diperbaiki. Sekarang nih yang ikut-ikutan bukan cuma intelektual pinggiran. Hakim Mahkamah Konstitusi saja jadi ikut-ikutan. Itulah yang terjadi kemarin. Ketidakmampuan kita memberikan makna kepada maksud pemilu 5 kotak misalnya. Dalam konstitusi dikatakan pemilihan umum adalah ABCD, disebut di situ ada 5 atau 4 kotak. Kalau di DKI 4 kotak, di daerah lain itu 5 kotak karena ada DPRD tingkat 2. Di DKI tidak ada DPRD tingkat 2. Tapi 5 kotak atau 4 kotak itu artinya tanpa syarat. Tiba-tiba kemudian muncul syarat. Ya kan sekarang kami di Partai Gelora terpaksa mengajukan usul agar yang disebut dengan serempak itu adalah tetap pada tahun yang sama, tetapi jangan tiket diambil dari masa lalu. Orangnya udah meninggal. Kartunya udah palsu. Sudah obsolete itu. Rakyat memberikan batasan. Maka kita bikinlah dulu pemilu pertama, pemilu legislatif, supaya kita mengejar tiket. Terlebih dahulu, baru kita bertarung kandidatnya. Kalau itu kita kerjakan dengan baik, maksud dari konstitusi supaya yang bertarung ini banyak. Semua sistem presidensialisme di seluruh dunia itu bertarungnya banyak. Presiden Amerika itu 2 atau 3 di ujung. Tapi orang kan nggak tahu pertarungan konvensi Partai Republik dari kabupaten kota. Orang tidak tahu pertarungannya partai Demokrat dari kota, dari kabupaten sana, dari distrik. Baik. Kita tiba-tiba memaksakan orang itu 2, padahal konstitusi mengatakan adu dulu seluruh kandidat ini dari Sabang sampai Merauke. Masa orang Papua nggak berhak menjadi menteri, nggak berhak menjadi calon presiden,
Masa orang Aceh tidak berhak? Terus nanti yang disandingkan terpaksa dari suku tertentu, karena polling mengatakan hanya suku itu yang berpeluang dipilih besar. Terus kita orang di luar suku itu nggak boleh. Kan itu perasaan tidak adil yang bisa muncul di kemudian hari. Menarik, ini Nah paling sekarang make sense kemudian tiket dijual, Nur. Sedikit lagi, Bro. Ya. Tiket lama 20% dijual, sekarang beredar di pasar. Tiket-tiket ini sekarang kita nggak tahu. Menurut saya tiket ini hanya 3 atau 4. Dan tiket itu sudah ada di kantong segelintir orang. Di kantong segelintir orang, tiket ini sekarang lagi diatur. Termasuk di survei bahwa yang akan menang si ini dengan si ini. Yang akan menang si ini dengan si ini. Tiket ini nanti sesuai dengan kemauan dan keinginan kaum oligark ini akan diputuskan tiket ini mau dipakai berapa. Kemungkinan dipakai 2 kalau sudah ada calon yang siap kalah. Kayak 2 pemilu terakhir itu kan ada calon siap kalahnya, maka dipilih 2. Tapi kalau nanti takut kalah mungkin sesuai dengan usulnya Pak Muhaimin dan yang lain itu mungkin cuma 1 calon katanya. Supaya tidak terjadi perpecahan. Seolah-olah itu mulia. Padahal itu adalah pembajakan yang luar biasa dari maksud konstitusi bahwa republik ini begini luas, pemimpinnya diadu dong. Jangan ditakar-takar nanti 2 orang, terus suruh maju ke depan, dibocorkanlah itu pertanyaan kayak kelompeng capir itu di cerdas cermatnya anak-anak SMA itu nggak boleh saling serang dan sebagainya. Sehingga isi otaknya kita nggak tahu. Begitu dia berkuasa kita tahu isi otaknya ternyata kosong. Nggak pernah digali. Ya. Berbeda dengan negara lain. Ini Filipina baru memilih Bong Marcos ini, ya. Mau kita bilang apapun, tapi kandidatnya lebih banyak 6 orang. Diadunya lebih hebat, perseteruannya lebih terbuka. Maju tuh Filipina. Dengan sistem seperti ini mereka bisa melihat orang yang dia adu pikirannya. Saya mengerti kritik kepada Filipina adalah kesejahteraan. Mungkin juga sebagian dari keinginan mereka mengikut sistem Amerika itu nggak terpenuhi semuanya. Tapi kita lihat pertarungannya banyak dan karena itulah sebenarnya kalau orang-orang ini Erik dan kawan-kawan ini mau ya kan bertarungnya itu tarung pikiran, jangan tarung uang, banyak yang nggak sanggup. Tarung pikiran dong. Ayo Anda berpikir tentang konstitusi, apa maksud dari konstitusi kita. Enak kalau tarung pikiran, tapi kalau mulai dimasukin oleh tarung uang, maka terus terang yang terpilih nanti kalau bukan yang banyak uangnya adalah yang dibayarin. Dan ini yang kemudian menyebabkan kita menyesal, termasuk saudara Kodari. Karena pikiran di sekitar istananya tidak selalu memakai pikiran, akhirnya kita obral, bos. Pikiran-pikiran tidak ideal yang kita tawarkan. Padahal kita bisa menjadi negara ideal dan menjadi negara demokrasi yang hebat. Ya, karena ini adalah komitmen kita sejak awal sebagai generasi yang ingin agar Indonesia ini menjadi negara yang demokrasinya hebat. Bukan seperti sekarang yang abal-abal. Tidak ada pikiran, semuanya kepalsuan.